Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, baik rekan-rekan petani dimanapun Anda berada. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara pembuatan bibit cabai yang benar. Jadi langkah pertama kita memilih dulu bibit cabai yang yakin kita akan menjadikan pembibitan. Usahakan kita pilih buah yang segar-segar dan juga pembuahannya yang bagus ya, yang kira-kira kita anggap buahnya banyak. Itu kita jadikan pembibitan, kita petik, kita kumpulkan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengolahnya. Bagaimana cara pengolahannya? Ikuti terus channel ini sampai selesai ya. Kemudian langkah selanjutnya setelah buah cabai yang kita petik tadi, kemudian kita patahkan, kita ambil bagian tengahnya saja. Ini bagian ujungnya kita buang saja. Nah, kita ambil bagian tengahnya saja seperti ini. Nah, kenapa kita ambil bagian tengahnya? Bagian ujungnya enggak kita ambil karena di bagian ujung ini biji cabenya mungkin sedikit berkurang, dan juga kalaupun ada ini bijinya kempes ya. Nah, makanya ini masih bisa kita manfaatkan atau kita konsumsi. Nah, seperti ini cara saya melakukan pembibitan. Nah, seperti ini kita ambil bagian tengahnya. Ini seperti ini. Ini karena biji di tengahnya ini padat ya, banyak ya rekan-rekan. Nah, ini akan saya selesaikan sampai selesai dulu ya rekan-rekan, pengambilan bagian tengah cabenya ini. Nah, setelah cabai tadi kita patahkan, kita ambil tengahnya. Nah, hasilnya seperti ini ya rekan-rekan. Kemudian langkah selanjutnya kita rendam dulu dengan air biasa. Nah, ini kita rendam selama kurang lebih 20 menit lah ya rekan-rekan. Nanti setelah kita rendam 20 menit baru ini kita proses dengan cara memblendernya. Nah, ini ujungnya tadi masih bisa kita gunakan untuk kita konsumsi. Nah, seperti ini ya rekan-rekan, saksikan terus video ini bagaimana cara saya mengolah cabai yang sudah kita ambil tengahnya tadi. Kemudian setelah biji cabai tadi yang kita rendam lebih kurang 20 menit, kemudian kita masukkan ke dalam blender. Tujuan untuk kita melakukan perendaman tadi yaitu untuk memudahkan terkelupasnya biji cabai yang menempel pada daging buah cabai ini, supaya dia mengembang pada saat kita melakukan blender nanti pas biji cabainya ini dari daging buahnya. Nah, kemudian kita masukkan ke blender kurang lebih seperti ini. Kemudian jangan lupa kita tambahkan air putih biasa sebanyak setengah blender ini. Jadi pada saat kita blender nanti kita usahakan memakai blender yang untuk blender jus buah-buahan ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya langsung kita blender ya. Pada saat kita blender ini usahakan jangan lama-lama ya, cukup 5 detik. Nah, seperti ini langsung kita blendernya. Setelah kita masukkan bibit cabai tadi, kemudian kita isi air, langsung kita blender. Usahakan jangan yang nomor 2, usahakan yang nomor 1 karena volumenya tidak terlalu kuat. Nah, begini rekan-rekan, setelah hitungan 5 detik tadi, kemudian kita masukkan ke dalam tempat yang sudah kita siapkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita blender lagi, kita tambahkan air setengah blender jus ini. Nah, seperti ini.
kemudian nih hasilnya seperti ini setelah kita lakukan blender bibit tadi. Nantinya akan kita saring, kita ambil biji yang tenggelam. Kemudian langkah selanjutnya setelah bibit cabai kita blender tadi, kemudian kita tiriskan seperti ini ya. Kita ambil yang sudah terapung, kemudian kita pisahkan. Nah, seperti ini. Saya memisahkan dengan alat ini ya, dengan penyaring ataupun bisa dengan penyaring santan itu bisa juga. Nah, seperti ini caranya. Ini akan kita pisahkan ampas-ampas cabai tadi yang terapungnya. Ini kan masih ada sisa-sisanya yang belum hancur di blender tadi kan. Ini nanti bisa kita tekan-tekan seperti ini agar supaya biji yang nempel di buah tersebut bisa terpisah dari kulit buahnya. Nah, seperti ini. Ini yang terapung ini rekan-rekan, inilah buah yang sisa di ujungnya tadi. Nah, karena kebanyakan buah yang di ujung itu mungkin banyak yang kempes ya bijinya, makanya dia terapung. Nanti kita ambil yang di bawahnya, yang tenggelam. Kalau yang terapung ini kita buang saja. Nah, kalau kita tengok bijinya seperti ini, nah, belum jadi. Jadi nanti setelah selesai kita bersihkan, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Ini akan kita saring sampai bersih. Nah, seperti ini. Ini ampas ini kalau memang mau kita gunakan bisa juga ya rekan-rekan. Asalkan pada saat kita blender tadi menggunakan air bersih, nggak apa-apa, ini masih bisa kita konsumsi. Sangat mudah ya rekan-rekan cara pembuatannya. Nah, seperti ini. Ini dengan sendirinya ampas-ampas buah cabai tadi akan terapung, dia seperti ini terapung, dan biji-bijinya akan tenggelam di bawah. Nanti bijinya itulah yang kita ambil. Nah, kalau daerah saya di sini sudah 10 tahun kami tidak pernah membeli bibit cabai yang sasetan atau yang dijual di toko-toko pertanian. Cukup kita membuat sendiri. Cara buatnya seperti ini ya rekan-rekan, sangat mudah. Kemudian langkah selanjutnya setelah ampas-ampas cabai tadi yang masih tersisa di ember, kemudian kita bilas lagi menggunakan air bersih ya, seperti ini. Nah, langsung kita siram menggunakan air bersih. Kemudian ini ampas-ampas yang masih terapung, dengan sendirinya dia akan terapung, kemudian tinggal kita tuangkan seperti ini. Nah, itu ampas-ampasnya yang terapung akan terbawa air. Nah, ini dengan sendirinya ampas-ampas tersebut akan terbuang hanyut. Nah, terus kita lakukan penyaringan kulit-kulit buah cabai tadi secara berulang-ulang sampai benar-benar bersih. Nah, seperti ini. Kami di sini rekan-rekan sudah seperti yang saya sampaikan tadi, sudah 10 tahun kami tidak pernah beli bibit cabai yang jenis sasetan. Cukup kita membuat cabai sendiri seperti ini. Sangat mudah kan rekan-rekan. Nah, kemudian setelah bibit cabai tadi kita pisahkan dari ampas buahnya, nah hasilnya seperti ini ya rekan-rekan. Kemudian setelah seperti ini kita lakukan penyaringan. Penyaringan bisa menggunakan ini ya rekan-rekan, tempat penyaringan santan kelapa. Nah, langsung kita tiriskan seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya rekan-rekan.
Ini akan kita tiriskan sampai airnya benar-benar kering ya. Kemudian setelah kita keringkan airnya, baru kita jemur di goni bekas beras ya, goni beras. Langsung kita lakukan penjemuran selama lebih kurang 2 hari ya rekan-rekan. Biasanya di sini saya melakukan penjemuran itu cukup 2 hari saja ya rekan-rekan. Jadi daripada kita beli yang sasetan, bibitnya juga dibuat dari buah ya rekan-rekan. Jadi alangkah bagusnya jika kita membuatnya sendiri. Kemudian setelah kita bersihkan tadi, hasilnya seperti ini ya rekan-rekan. Kemudian kita tipiskan biji tersebut supaya dia cepat mengering. Nah, kemudian setelah seperti ini kita lakukan penjemuran lebih kurang 2 hari ya. Nah, kemudian setelah kita lakukan penjemuran lebih kurang 2 hari tadi rekan-rekan, hasilnya seperti ini ya rekan-rekan. Nah, tibalah saatnya kita akan menyortir yang mana biji-biji yang hitam. Kalau ada yang hitam seperti ini kita buang saja ya rekan-rekan. Nah, bersih ya rekan-rekan, hasilnya seperti ini. Nah, sangat putih bersih. Walaupun ada kulit-kulit buahnya tadi, kita bersihkan pada saat sudah kering seperti ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya rekan-rekan. Jangan lupa tanda jempolnya ya rekan-rekan, dan juga tanda subscribe-nya, agar supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video berikutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.